Kemeriahan kemerdekaan HUT RI ke-80 tidak hanya berlangsung di dalam negeri saja tentunya. Meski jauh dari tanah air, kemeriahan, antusiasme, perayaan kemerdekaan Republik Indonesia juga terasa di Kanada. Dan kita akan bergabung dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Kanada, Mohsin Shihab. Selamat siang waktu Indonesia, selamat dini hari ya Pak, waktu Kanada ya Pak ya. Selamat siang Mbak Caca, Baik. untuk Jakarta. Baik, Pak Muhsin, bagaimana nih perayaan 17-an di sana? Tadi kita sudah melaksanakan upacara dengan diikuti sekitar 375 warga negara Indonesia, diaspora Indonesia. Mereka sangat antusias, animonya luar biasa. Bahkan ada yang datang dari Montreal dan sekitarnya itu sekitar 200 kilo. Karena itu KBRI memfasilitasi mereka dengan menyewakan bus agar mereka bisa menikmati dan juga ikut dalam kehikmatan upacara 17 Agustus di KBRI Ottawa. Selain upacara, biasanya kan ada perayaan-perayaan yang menyenangkan ya. Di sana apa aja nih Pak? Pestanya apa saja di sana? Iya, betul sekali. Jadi kami membagi 3 fase, yaitu pre-event dan pada saat pelaksanaannya, dan nanti pasca event juga masih ada kegiatan. Di pre-event kita melaksanakan misalnya fun walk, kemudian gathering, ada lomba tenis meja, ada lomba catur, dan sebagainya. Ada beberapa cabang olahraga. Dan pada saat eventnya, kami melaksanakan berbagai kegiatan yang sifatnya sangat membangkitkan kegembiraan masyarakat Indonesia, seperti lomba tebak lagu, lomba memindahkan balon secara bergrup, lomba untuk anak-anak makan kerupuk, lomba memasukkan pensil ke dalam botol, lomba membawa kelereng, dan sebagainya. Sehingga mereka merasa bahwa acara ini adalah acara mereka, acara rakyat Indonesia di Kanada. Pasca eventnya akan ada lomba Dan apa Pak? nanti pada tanggal 31 Agustus kami masih akan mengadakan pesta rakyat. Di situ akan ada bazar dan juga akan ada pentas seni yang akan kita langsungkan di KBRI Ottawa. Selain lomba-lomba khas Indonesia, khas 17-an kalau kita di Indonesia, yang bisa kemudian melepaskan rindu, salah satunya itu makanan Pak. Nah, makanan apa aja yang kemudian disajikan dan kemudian orang-orang di sana berebutan tuh apa aja Pak? Ya, betul sekali, betul. Kuliner Indonesia, kuliner Nusantara selalu kita siapkan. Tadi tentu ada tumpeng seperti biasa, ada urap, ada orek tempe, ada balado telur, ada juga semur daging, dan berbagai macam masakan kuliner Indonesia yang menjadi juga target dari saudara-saudara kita warga negara Indonesia di Kanada. Nah, kalau Pak Muhsin sendiri tadi ikut lomba apa, terus ngincer makanan apa tuh tadi? Kalau saya kebetulan ikut di hampir semua lomba, dalam artian ikut berpartisipasi. Jadi kalau misalnya lomba tebak lagu, biasanya itu ada joget-jogetnya juga dan sebagainya. Ya, kita ikut berpartisipasi lah di situ. Kalau kuliner tadi yang diincar sama Pak Muhsin apa? Kalau saya hampir semua saya suka. Lalu ada perbedaan nggak Pak perayaan pada tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Secara umum hampir tidak ada perbedaan kecuali dalam hal pemberian penghargaan. Kami memberikan penghargaan, tentunya menyampaikan penghargaan Satya Lencana dari Presiden Republik Indonesia kepada pegawai aparatur sipil negara yang telah mengabdikan dirinya 20 dan 30 tahun. Selain itu, Duta Besar RI untuk Kanada, dalam hal ini saya, memberikan penghargaan kepada 2 kelompok gamelan Bali. Mereka telah
mengembangkan, menjaga, dan melestarikan sekaligus mengajarkan gamelan Bali kepada warga negara Kanada. Wow. Dan yang melakukan ini adalah para warga negara Kanada, sebagian besar. Mereka yang sebagian sudah pernah ke Bali, sebagian lagi belum pernah tetapi akan ke Bali, sehingga dari waktu yang sudah hampir 30 tahun mereka investasikan tenaga, pikiran, dan waktunya, bahkan salah satu di antara grup itu yaitu Giri Kedaton. Jadi ada dua grup, Semarawinangun yang bermarkas di KBRI Ottawa dan Giri Kedaton ini bermarkas di Montreal University. Mereka berhasil memasukkan gamelan Bali menjadi kurikulum di dalam Fakultas Musik Montreal University. Ini adalah sesuatu yang sangat membanggakan dan patut kita berikan penghargaan. Karena itu dengan senang hati dan dengan rasa hormat, KBRI Ottawa menganugerahkan penghargaan kepada kedua grup gamelan ini. Kita berharap dengan penghargaan ini mereka akan lebih antusias lagi, lebih semangat lagi, tetapi di sisi yang lain kami ingin mengirimkan pesan kepada masyarakat Indonesia bahwa budaya Indonesia yang begitu tinggi dihargai dan dilestarikan, dijaga dengan baik oleh warga negara Kanada, warga negara asing. Maka seharusnya kita dan generasi muda kita lebih memiliki tanggung jawab moral untuk juga melestarikan budaya Indonesia di negerinya sendiri, bahkan juga di negeri orang lain. Itu artinya sebenarnya perayaan kemerdekaan Indonesia tidak hanya diikuti oleh warga negara Indonesia itu sendiri, namun juga warga negara luar, salah satunya Kanada yang ikut merayakan ya Pak. Pak, terakhir Pak, pesan dan juga harapan warga negara Indonesia yang saat ini bermukim di Kanada terhadap Indonesia di momen kemerdekaan ini apa Pak? Sebagian besar warga negara Indonesia dan diaspora Indonesia selalu mengikuti secara antusias perkembangan-perkembangan yang ada di Indonesia. Bahkan mereka sangat bersukacita terhadap selesainya perundingan Indonesia-Kanada Comprehensive Economic Partnership Agreement yang kita harapkan akan segera operasional di tahun 2026. Mereka sangat menantikan operasionalisasi dari Comprehensive Economic Partnership Agreement ini, sehingga walaupun kita dipisahkan dengan jarak yang sangat jauh, diharapkan hubungan dagang, hubungan ekonomi, dan hubungan people-to-people contact akan lebih intensif lagi. Saya kira itu yang sangat mengemuka saat ini, yang sering dibicarakan oleh warga negara Indonesia dan diaspora Indonesia yang ada di Kanada. Dimanapun berada yang penting cinta dan upayanya untuk terus memajukan bangsa Indonesia. Seperti itu ya Pak. Terima kasih Pak Muhsin Syihab, Dubes RI untuk Kanada telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia. Terima kasih Mbak Caca.